Dewa Perang Yesikai. Bab 806. Ini. Presiden, mengapa Anda menanyakan ini? Ketika Elena mendengar ini, ekspresi gugup tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tahu tujuan perjalanan Yesikai ke Eropa. Sebenarnya, sebelum pergi, Yesikai mengingatkannya untuk lebih memperhatikan tindakan Su Qingyu. Tanpa diduga, dia akan bertanya langsung sekarang. Ada apa? Apakah ada yang kamu sembunyikan? Ketika Su Qingyu melihat ekspresi Elena, dia tampaknya mengerti sesuatu. Tidak ada alasan lain, itu hanya intuisi seorang wanita. Presiden, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Elena menggelengkan kepalanya karena malu. Su Qingyu kebingungan dan di saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit lebih marah. Mungkin karena Elena tahu jawabannya tetapi tidak menjawab, atau mungkin karena penampilan Elena yang membuatnya menebak tujuan Yesikai pergi ke Eropa. Baiklah, kalau begitu kamu turun dulu. Su Qingyu berkata dengan dingin, dan Elena meninggalkan kantor seolah-olah dia telah diampuni. Su Qingyu perlahan berdiri, sedikit rasa dingin terpancar di matanya, dia berjalan ke jendela dan mengamati pemandangan kota di luar. Zhuang Yan, masuklah sebentar. Su Qingyu berkata ringan pada ekstensi di atas meja. Baiklah, Presiden. Zhuang Yan berjalan cepat ke kantor. Ketika dia melihat Su Qingyu dengan wajah dingin, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bukankah Anlan baru saja datang? Apakah mereka bertengkar? Presiden, apakah ada sesuatu yang dapat saya ceritakan kepada Anda? Suasana dingin membuat Zhuang Yan, si domba kecil, menggigil. Belikan aku tiket ke Eropa malam ini. Oh, baiklah. Zhuang Yan mengangguk berulang kali, lalu segera berjalan keluar kantor. Eropa. Aku tidak menyangka kamu akan mengundang begitu banyak orang. Pesta ulang tahun Jiqian tidak diadakan di kuil bulan, tetapi di sebuah hotel mewah. Mengapa menggunakan kata hotel? Karena lebih menyerupai istana daripada hotel, dengan dekorasi megah dan banyak pelayan, sangat bergaya abad pertengahan. Ini juga salah satu industri Jiqian. Di permukaan, dia adalah salah satu orang terkaya di Eropa, jadi wajar saja dia juga punya kegiatan sosial bisnis. Jadi hotel ini tentu saja berfungsi sebagai tempat utamanya untuk bersosialisasi. Hari ini, suasana di sini cukup ramai, dengan selebriti Eropa di mana-mana, dan Bonason tentu saja juga ada di sini. Deli Bulan, selamat ulang tahun untukmu. Bonason tampak terkejut dengan kedatangan Yesikai. Ketika dia melihatnya, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Pluto, aku tidak menyangka kau akan ada di sini juga. Bonason, selamat datang. Yesikai berkata sambil tersenyum tipis. Sebenarnya saya tidak mau, tapi mereka tetap memaksa. Jadi, mau tidak mau saya harus menggelar pesta ulang tahun di sini. Jiqian merasa sedikit malu. Daripada membuang-buang waktu bersosialisasi, dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan Yesikai. Sulit bagimu. Pasti sangat merepotkan berbisnis dengan mereka. Yesikai bercanda sambil tersenyum. Meskipun Jiqian telah mengubah kewarganegaraannya, dia tetap orang Tiongkok, wanita Oriental. Akankah dia menemui kesulitan di masyarakat Barat? Tidak apa-apa. Selama waktu terus berjalan, mereka tidak akan peduli lagi. Yesikai mengangguk sedikit. Lagi pula, semua orang menyukai wanita cantik, tapi Yesikai tidak suka terlalu banyak orang yang menatap Jiqian. Dia mengenal sebagian besar orang ini. Sebaliknya, sebagian besar orang di tempat itu juga mengenalnya. Meskipun industri istana dunia bawah umumnya dikelola oleh hantu, banyak orang juga mengenalnya sebagai bos yang lepas tangan. Ini hanya pesta koktail biasa. Setelah mereka selesai mengobrol, mereka dapat memotong kue dan itu tidak apa-apa. Jiqian melihat bahwa Yesikai sedikit cemas dan berpikir bahwa dia sedikit tidak puas dengan pesta koktail ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi... Yesikai merasa sangat malu dan ragu untuk berbicara. Senyum di wajah Jiqian berangsur-angsur menghilang. Malam ini, aku akan kembali. Yesikai mengucapkan ini dengan nada hampir tegas. Dia tahu bahwa tidaklah pantas membicarakan hal ini di pesta ulang tahun Jiqian, dan dia akan sangat sedih, tetapi dia benar-benar tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oh, begitukah? Seperti yang diduga, Yesikai tidak melihat ekspresi Jiqian, tetapi dia bisa tahu dari kata-katanya bahwa dia kecewa. Maafkan aku, sebelumnya aku tidak ingin membuatmu sedih, dan aku tidak tahu bagaimana cara membicarakan ini, jadi. Tidak apa-apa,
aku mengerti maksudmu. Suara Jikian agak serak. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia masih memaksakan senyum. Meskipun aku tidak bisa menahanmu sampai besok, tapi setidaknya kita akan bersenang-senang dalam 4 jam yang tersisa, kan? Jikian melihat arlojinya, tersenyum pada Ye Shikai, dan air mata mengalir dari matanya. Tuan, kuenya sudah siap. Bagaimana kalau kita dorong ke atas sekarang? Saat ini, Selena berjalan cepat dan bertanya. Baiklah, ayo naik. Oke. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dan tempat itu menjadi gelap gulita. Sebuah lampu sorot tiba-tiba menyala dan menyinari sebuah gerobak kecil di pintu. Mata semua orang mengikuti cahaya dan melihat kue besar di gerobak, yang tingginya 2 meter. Mustahil bagi mereka untuk menghabiskan kue itu. Itu dibuat begitu besar hanya untuk pamer. Saya akan turun dan mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu. Aku akan turun bersamamu. Ye Shikai berkata ringan, sambil meraih lengan Jikian, dan keduanya berjalan menuju lantai pertama. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahunku, silakan menikmatinya, kata Jikian singkat. Dia adalah tuan rumah tempat berlangsungnya pesta dan inti dari pesta tersebut. Sekalipun dia tidak berbicara, akan ada banyak orang yang berbicara kepadanya. Namun, dia sudah memberitahu Selena agar tidak membiarkan orang lain memasuki kotaknya. Bandara Euro Royal, tempat parkir. Bukan ide yang bagus untuk meninggalkan begitu banyak orang di sana dan tidak melakukan apapun terhadap mereka. Ye Shikai berkata dengan tenang sambil duduk di kursi penumpang. Mereka ingin datang. Saya bisa datang tanpa diundang, jadi ditinggalkan adalah pilihan mereka sendiri. Jikian berkata, dengan sengaja. Terima kasih telah menemaniku merayakan ulang tahunku. Jikian tersenyum agak muram. Sebenarnya, kamu seharusnya membenciku. Aku membawakanmu kejutan, tetapi juga membawakanmu kekecewaan. Ye Shikai tersenyum pahit, ayo pergi, pesawatnya akan segera lepas landas, dan aku harus masuk. Baiklah, aku akan masuk bersamamu. Ketika suara lembut petugas bandara terdengar lagi, Ye Shikai merasa seolah-olah semuanya telah kembali ke setengah tahun yang lalu, ketika dia baru saja memutuskan untuk pergi ke Tiongkok. Pada saat itu, dia nampaknya sedang dalam suasana hati yang sama seperti sekarang. Tetapi segalanya di sekitarku telah berubah. Jaga kesehatan Anda saat berada di luar negeri. Setelah berpelukan, Ye Shikai mengingatkannya, melirik arlojinya, dan mendesah pelan, baiklah, waktunya hampir tiba, aku masuk dulu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Jikian mencengkeram lengan Ye Shikai, tampak ragu-ragu. Ada apa? Bisakah kita berciuman selamat tinggal? Perkataan Jikian cukup jelas. Tentu saja, dia biasanya bukan orang yang santai. Faktanya, sejauh ini, dia hanya mencium Ye Shikai. Baiklah. Oke. Ye Shikai melihat sekelilingnya, tampak sedikit malu. Penduduk setempat sangat romantis, dan bandara seringkali melambangkan perjalanan panjang, jadi tidak sedikit kekasih yang berciuman sebelum berpisah. Ye Shikai perlahan menggerakkan bibirnya ke depan, dan ketika bibir mereka bersentuhan, perasaan yang akrab muncul dalam hatinya. Ada apa denganmu? Pada saat ini, Ye Shikai mendapati wajah Jikian penuh dengan kepanikan, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia melihat binatang buas yang haus darah, dan tubuhnya gemetar. Ye Shikai perlahan menoleh, dan orang yang muncul di hadapannya adalah seseorang yang tidak pernah dia duga. Bab 807. Orang yang datang adalah Su Qingyu. Ye Shikai menatap orang di depannya, matanya perlahan melebar, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana dia bisa ada di sini? Mata merah, ekspresi marah, dan tubuh sedikit gemetar. Tak perlu dikatakan, sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Ye Shikai melangkah maju dengan cepat dan ingin menjelaskan. Istriku, ini kesalahan. Oh. Suara tamparan keras itu menyebabkan orang-orang di dekatnya tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah 3 orang yang berada di tengah bandara. Ye Shikai sangat terkejut dengan tamparan itu hingga dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan bekas telapak tangan merah perlahan muncul di wajahnya. Su Qingyu menggertakkan giginya, mengerutkan kening, dan menatap tajam ke arah Ye Shikai. Dia terbang ke Eropa semalam dan sangat gugup dalam perjalanan. Pengingat Anlan dan keraguan Elena untuk berbicara bagaikan sinyal merah, membuatnya berimajinasi liar, tetapi saat dia turun dari pesawat, dia menjumpai pemandangan seperti itu. Ye Shikai dan Jikian berciuman dengan penuh gairah, dan dia melihat semua ini. Dia marah, panik, dan putus asa.
Su Qingyu sudah lama tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tebakan Anlan akan menjadi kenyataan dan Ye Shikai benar-benar akan berselingkuh. Qingyu, tolong dengarkan penjelasanku. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Su Qingyu tiba-tiba berteriak, tidak dapat menahan air matanya lebih lama lagi, air matanya mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Melihat suaminya mencium wanita lain dengan mata kepalanya sendiri, wanita normal manapun tidak akan sanggup menahan rangsangan ini, dan semakin dalam cinta Su Qingyu, semakin dalam kebenciannya sekarang. Nona Su, keadaan tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya bisa bersaksi tentang itu. Melihat ini, Ji Qian tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Dia hanya menginginkan kenangan ulang tahun yang sempurna, tetapi akhirnya memperburuk keadaan dan membiarkan Su Qingyu melihatnya. Bagaimana dia harus menjelaskan hal ini? Su Qingyu menoleh dan melotot tajam ke arah Ji Qian. Dewi Bulan yang telah mengalami hidup dan mati ini justru merasakan ketakutan. Tatapan mata Su Qingyu bagaikan tatapan binatang buas, kebencian yang selama ini terpendam kini terlampiaskan sekaligus. Dia sudah menutup mata terhadap urusan Ji Qian dan Ye Shikai, tetapi mereka malah memperlakukannya seperti ini. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Su Qingyu berteriak dengan dingin. Melihat Ji Qian berbalik, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, di mata Ye Shikai, citranya saat ini adalah seorang simpanan. Membuat alasan tidak hanya tidak ada gunanya, tapi juga akan membuat Su Qingyu semakin bersemangat. Qingyu, tenanglah. Aku akan menjelaskannya padamu. Ye Shikai berkata cepat. Su Qingyu sangat marah dan mustahil baginya untuk mendengarkannya. Pada saat yang sama, pertengkaran Su Qingyu juga menarik perhatian staf dan penumpang bandara. 3 penumpang yang terhormat, ini bandara. Anda tidak boleh membuat suara keras di tempat umum. Seorang staf perempuan melangkah maju untuk membujuk mereka. Melihat ketiga orang itu sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak berani mengusir mereka secara langsung, jadi dia harus membujuk mereka terlebih dahulu. Su Qingyu berbalik dan segera meninggalkan bandara. Ye Shikai langsung ingin mengejarnya, tetapi dimarahi olehnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ye Shikai sangat cemas dan ingin maju untuk menjelaskan, tetapi dia takut menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tetapi jika dia tidak naik, bukankah akan lebih memalukan? Cepatlah naik. Ji Qian berkata berulang kali. Dia selalu bersikap tenang dan kalem, tetapi jarang sekali dia menjadi begitu gugup. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahpahaman itu. Kalau saja dia tidak membuat permintaan ini, kejadian ini tidak akan terjadi. Di luar bandara. Lepaskan. Kataku lepaskan. Su Qingyu menepis tangan Ye Shikai dan menamparkan wajahnya lagi. Qingyu, bisakah kamu tenang sejenak dan menungguku selesai berbicara? Ye Shikai juga tahu bahwa dia salah, jadi dia mencoba menggunakan nada tenang. Saya tidak ingin mendengarkan. Su Qingyu menutup telinganya karena kesakitan dan masuk ke dalam mobil dengan ekspresi putus asa. Ini adalah mobil yang dibeli Qingyu di Eropa untuk digunakan dalam perjalanan bisnis ke Eropa. Ye Shikai juga ingin masuk, tetapi Su Qingyu mengunci pintu mobil terlebih dahulu. Qingyu, buka pintunya. Ye Shikai dengan cemas mengetuk kaca jendela mobil. Su Qingyu menggertakkan giginya, menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju keluar dan meninggalkan bandara. Di mana Qingyu? Pada saat ini, Ji Qian juga bergegas mendekat dan melihat bahwa Ye Shikai adalah satu-satunya yang berdiri sendirian di ruang terbuka, jadi dia bertanya dengan cepat. Dia pergi begitu saja. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Ji Qian melajukan mobilnya dengan cepat. Ye Shikai pulih dan duduk di kursi pengemudi. Ji Qian pindah ke kursi penumpang, menginjak pedal gas, dan mobil pun melaju keluar. Untungnya tidak ada persimpangan jalan. Ye Shikai sedang mengemudi dan segera melihat mobil Su Qingyu. Dia menginjak pedal gas dan segera mengikutinya. Pada saat yang sama, Su Qingyu sedang kacau dan ingin melampiaskannya. Setelah melihat pemandangan tadi, dia bahkan berpikir tentang tujuan kedatangan Ye Shikai ke Eropa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Shikai akan mengkhianatinya. Baru saja, untuk sesaat dia benar-benar ingin membunuh Ye Shikai. Qingyu, tenanglah sedikit. Ye Shikai mengendarai mobil sejajar dengan Su Qingyu dan menurunkan jendela, mencoba membujuk Su Qingyu agar tidak terlalu bersemangat. Mobilnya sudah melaju 140 mil per jam dan emosinya sedang tidak stabil. Akan merepotkan jika terjadi kecelakaan. Eropa, alam liar. Su Qingyu mengendarai mobil sampai kehabisan bensin. Dia tidak punya tujuan dan hanya berkendara secara acak.
Ada banyak tanah terlantar dan padang rumput di Eropa. Tempat ini jauh dari kota kecil dan jarang dikunjungi orang. Tentu saja Ye Shikai mengikutinya sepanjang jalan. Ketika mobil melaju memasuki tanah kosong, dia melihat Su Qingyu menyandarkan kepalanya di kemudi, tubuhnya gemetar. Dia menangis dengan sedihnya. "Qingyu, tolong dengarkan penjelasanku." Wajah Ye Shikai penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Dia ingin mendapatkan pengampunan Su Qingyu, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Faktanya, dia dan Jiqian tidak melakukan hal semacam itu. Kecuali ciuman selamat tinggal, tindakan lainnya tidak melampaui standar perilaku, sahabat. Jiqian mengirim lokasi ke kuil bulan dan memindahkan beberapa orang. Ini adalah hutan belantara dan sangat dingin di malam hari. Agak sulit untuk menjelaskan identitasnya. Di Tiongkok, ini adalah tindakan perselingkuhan yang terang-terangan dari pihak suaminya, dan identitas Jiqian dalam hubungan ini jelas tidak begitu terbuka. Apalagi yang ingin kamu katakan? Su Qingyu membuka pintu mobil dan mengumpat keras, mengangkat tangannya ke udara lalu perlahan menurunkannya. Dia dan saya tidak melakukan hal seperti itu. Haha, masih saja kamu mau berdalih, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Su Qingyu tiba-tiba berkata demikian, tertawa marah, dan berteriak kepada Ye Shikai. "Kami berciuman, dan aku melakukan itu karena aku akan pergi." Meskipun Ye Shikai sedikit tertekan, bagaimanapun juga itu adalah kesalahannya. Sebagai seorang pria berkeluarga, dia tidak boleh mencium wanita lain dalam keadaan apapun. Ye Shikai, kamu benar-benar mengecewakanku. Bab 808. Sayangnya, saya tahu bahwa penjelasan apapun tidak diperlukan lagi sekarang. Ye Shikai mendesah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, penjelasannya hanya sekadar untuk menutupi saja. Su Qingyu memiliki konflik dengannya ketika dia berada di Gangcheng. Situasi saat ini sungguh sulit untuk dihadapi kecuali Su Qingyu dapat menyelesaikannya sendiri. Ye Shikai menarik pintu mobil dan mendapati pintunya tidak terkunci, jadi dia perlahan duduk di kursi penumpang dan dengan lembut menepuk punggung Su Qingyu untuk menghiburnya. "Bukankah sudah kubilang padamu untuk keluar dari sini?" Su Qingyu tiba-tiba duduk dan bertepuk tangan tanpa henti. Ye Shikai menahan rasa sakit dan tidak melawan. Dialah alasan mengapa Su Qingyu kehilangan kendali atas emosinya. Bayangkan saja, jika seorang istri melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain di bandara, kemungkinan besar ia akan meminta cerai saat tiba di rumah. Su Qingyu sedang melampiaskan amarahnya sekarang, dan jika sudah selesai, dia akan bisa tenang. Menghapus. Tiba-tiba, tanda darah muncul di pipi Ye Shikai. Saat Su Qingyu menamparnya, kuku tajamnya secara tidak sengaja menggores pipi Ye Shikai. Tanda darah yang sangat tipis dan panjang tampak samar-samar, dan tetesan darah mengalir keluar. "Apakah kamu baik-baik saja?" Su Qingyu melihatnya berbalik, dan dia tiba-tiba merasa cemas. Dia ingin naik dan memeriksa luka-lukanya. Ketika tangannya hendak menyentuh pipinya, tangannya bergetar hebat, dan dia menariknya kembali, dengan sedikit tekad di matanya. "Sekarang, bisakah Anda mendengarkan penjelasan saya?" Ye Shikai berkata ringan tanpa menyeka darah di wajahnya. Jantung Su Qingyu berdebar kencang. Dia memang sangat marah tadi, tetapi sekarang, dia tidak dapat menyangkal bahwa hatinya telah melunak. Dia tidak pernah menjadi wanita yang kejam. Sejak dulu kala, Ye Shikai sudah menjadi bagian dari hidupnya. Begitu dia melunakkan hatinya, situasi akan berubah secara tiba-tiba. Mata Su Qingyu memerah karena menangis. Dia memalingkan kepalanya dari Ye Shikai tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak menolak penjelasan Ye Shikai. Ye Shikai memberitahu Su Qingyu semuanya secara detail. Pada saat yang sama, Jiqian tampak semakin tertekan di luar mobil. Dia tidak akan menjadi pihak ketiga, dan dengan karakternya yang bangga, mustahil baginya untuk menjadi pihak ketiga. Dia tidak akan menghancurkan pernikahan Ye Shikai dan Su Qingyu. Yang dia inginkan hanyalah agar Ye Shikai memberinya sebagian kecil dari cintanya, meskipun itu hanya 1 dari 10.000, dia akan merasa puas. Situasi hari ini memang suatu kecelakaan, tetapi mungkin tidak dapat dihindari. Sama halnya dengan kebenaran yang tidak dapat disembunyikan, jika ciuman itu tidak ketahuan kali ini, akan ada kali berikutnya. Kalau lain kali tidak ketahuan, nanti ada lain kali. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Su Qingyu akan dendam karena kejadian ini dan bahkan menceraikan Ye Shikai. Meskipun dia lebih menginginkan cinta penuh Ye Shikai, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu. "Haha, aku tidak menyangka kamu ada di sini." Tepat ketika Jiqian sangat cemas, dia tidak menyadari bahwa 2 orang perlahan muncul di belakangnya.
Jantung Jiqian tiba-tiba berdebar kencang, dia pun berbalik dan melihat orang yang datang ternyata adalah Raja para Dewa Zeus dan Dewi Kecantikan Aphrodite. Bagaimana kedua orang ini bisa muncul? Jiqian sangat terkejut. Sejak mereka keluar dari reruntuhan Atlantis terakhir kali, Zeus dan Aphrodite tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Dikatakan bahwa mereka telah kembali ke istana para dewa di Amerika Utara. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka saat ini. Bagaimana kamu sampai di sini? Ekspresi Jiqian tiba-tiba berubah, dan tongkat berhiaskan permata segera muncul di tangannya. Dia mengetuk jendela mobil pelan, memberi isyarat kepada Ye Shikai dan Su Qingyu untuk masuk. Haha, semua orang tahu tentang pesta ulang tahun Dewi Bulan. Aphrodite berkata dengan tenang, tetapi ada senyum menawan dengan niat membunuh di wajahnya. Itu dia. Su Qingyu dan Ye Shikai di dalam mobil tiba-tiba berbalik dan melihat 3 orang di luar mobil. Su Qingyu mengenali Zeus sekilas. Zeuslah yang ingin menculiknya di Gunung Suci. Untungnya, Putri Anna dan para tetua gereja kerajaan berjuang mati-matian. Itu sebenarnya mereka. Ye Shikai panik. Bukan karena dia khawatir tidak bisa mengalahkan kedua orang ini, tetapi dia khawatir akan keselamatan Su Qingyu. Jika perkelahian benar-benar terjadi, orang biasa seperti Su Qingyu mungkin akan terluka karena kesalahan. Qingyu, tetaplah di dalam mobil. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Melihat situasi ini, Ye Shikai tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Su Qingyu, dan nadanya langsung menjadi serius. Tidak. Tiba-tiba, Su Qingyu mencengkeram pinggang Ye Shikai dan tidak membiarkannya bergerak. Qingyu, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ye Shikai kembali ketakutan oleh tindakannya. Aku ingin turun bersamamu. Su Qing berkata dengan tegas. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertengkar. Kamu harus mendengarkan aku. Ye Shikai berkata dengan tegas. Meskipun semenit yang lalu, dia masih rendah hati di depan Su Qingyu karena kecurangannya, tetapi dalam situasi saat ini, dia harus memastikan keselamatan Su Qingyu, jadi nadanya memerintah dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak, aku harus turun. Qingyu, jika kau ingin membuat keributan, lakukanlah saat kau tiba di rumah. Mereka adalah kultivator. Anggap saja itu sebagai permohonanku kepadamu. Ye Shikai sangat cemas dan tiba-tiba membuka pintu mobil. Sebelum Su Qingyu sempat sadar, dia segera menutup pintu. Zeus, Aphrodite, aku tidak menyangka kalian datang ke sini untuk mati. Ye Shikai mengeluarkan pedang logam tajam langsung dari cincin penyimpanan, melepaskan niat membunuh. Gunung Suci dan Atlantis, keduanya telah melarikan diri, dan kali ini Ye Shikai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, apapun yang terjadi. Hades, aku tidak menyangka kau akan membawa adikmu, Dewi Bulan, dan adikmu, Ratu Dunia Bawah, ke sini untuk bulan madu kalian. Ucap Aphrodite sambil tersenyum menawan. Jantung Ye Shikai berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua tahu bahwa Su Qingyu juga ada di sini. Ini akan menjadi masalah. Zeus, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Jiqian bertanya dengan dingin. Haha, aku hanya ingin mengundangmu ke istana Raja Dewa untuk duduk dan mengobrol. Huff, kalau kau ingin bertarung, katakan saja. Ye Shikai mengumpat dengan keras, saraf dalamnya mengalir liar dan kekuatan internalnya meningkat hingga ekstrim. Berat, target Zeus adalah istrimu di dalam mobil, sebaiknya kau berhati-hati. Pada saat ini, suara Daohun juga terdengar. Ye Shikai secara alami memahami bahwa kemunculan kedua orang ini sama sekali tidak tiba-tiba. Kedatangan Su Qingyu ke Eropa bisa dikatakan sebuah kecelakaan, jadi mereka mungkin mengikuti ketiga orang itu di bandara dan datang ke sini. Daerah hutan belantara itu jarang penduduknya dan memang merupakan tempat yang baik untuk mengambil tindakan. Jiqian perlahan mendekat, sementara Ye Shikai berdiri di depan mobil untuk melindungi Su Qingyu di dalam. Jika pertarungan benar-benar terjadi, Zeus pasti akan menyerang Su Qingyu. Kita tunggu sebentar, anak buahku akan segera datang. Kita harus melindungi keselamatan Qingyu. Jiqian berjalan mendekat dan berbisik pada Ye Shikai. Tidak masalah. Ye Shikai memegang pedang di tangan kanannya dan membuka tangan kirinya. Bola api dan cahaya biru perlahan melayang di telapak tangannya. Mereka adalah elemen api dan elemen air. Bab 809. Ketika Zeus dan Aphrodite melihat ini, ekspresi serakah langsung muncul di wajah mereka. Elemen api dan air adalah apa yang selalu mereka impikan. Mereka pergi ke Atlantis meskipun bahaya hanya untuk mendapatkan harta karun ini. Jika kamu menginginkannya, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan.
Ye berkata dengan dingin dan menatap Jiqian. Pertarungan antara kedua belah pihak akan segera pecah. Susunan cahaya bulan. Jiqian mengambil langkah pertama dan mengangkat tongkat berhiaskan permata, memancarkan cahaya perak yang menyatu dengan cahaya bulan di langit, membentuk penghalang berwarna putih perak di depan mobil. Dia khawatir Aphrodite akan memanfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak untuk menyakiti Su Qingyu di dalam mobil, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Faktanya, strateginya sepenuhnya benar. Eropa adalah wilayah istana dunia bawah dan kuil bulan, dan semua orang kuil bulan datang ke sini untuk mendukung. Ketika bala bantuan tiba, Zeus dan Aphrodite tidak punya pilihan selain melarikan diri. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunda waktu. Rahasia Raja Dewa, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus mengeluarkan pedang Raja Dewa dari pinggangnya dan mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya. Pola biru muda dewa tampak samar-samar di udara. Kekuatan ilahi yang kuat membuat Jiqian merasakan penindasan. Energi ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya mereka tidak menganggur dalam beberapa bulan terakhir. Mereka telah berlatih secara rahasia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Ye juga bergerak. Dia ingin pergi dan melawan Zeus sampai mati. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat lewat dari samping dan langsung menuju mobil di belakang formasi Yueguan. Ye memperhatikan dengan seksama dan menemukan bahwa itu adalah Aphrodite. Seperti yang diduga, dia akan menyerang Su Qingyu. Berhenti. Ye menggerakkan tubuhnya dan bergegas maju, berdiri di depan Aphrodite. Hati-hati, ini ilusi. Jiqian tiba-tiba berteriak. Ye tiba-tiba terbangun, membuka matanya dan melihat, tidak ada Aphrodite di depannya. Dia mendesah dalam hati, dia hampir lupa bahwa keterampilan uniknya adalah ilusi dan pesona. Ye hampir jatuh ke dalam perangkap, berbalik dan melihat Aphrodite mendekati mobil dari sisi lain. Ye tiba-tiba merasa ingin membunuhnya, beraninya dia menyerang istrinya sendiri. Dia menggerakkan tubuhnya, dan hampir seketika mencapai sisi lain, dan tiba-tiba muncul di depan Aphrodite. Elemen api. Ye berteriak, dan terus-menerus menyuntikkan energi internalnya ke elemen api. Api yang membakar pun menyembur keluar. Aphrodite terkejut dengan kecepatan Ye dan mundur untuk menghindar, tetapi apinya sangat panas. Sekalipun Aphrodite menghindar dengan cepat, beberapa percikan masih jatuh di rambutnya. Brengsek. Semua wanita menyukai kecantikan, dan rambut bahkan lebih penting. Banyak selebritis bahkan tidak ingin orang lain menyentuh rambut mereka. Hal yang sama berlaku untuk Aphrodite. Pengejaran kecantikan wanita barat ini hampir paranoid, kalau tidak dia tidak akan disebut sebagai Dewi Kecantikan. Meskipun apinya padam pada waktunya, Aphrodite sangat marah. Hati-hati dengan pedangnya. Ye memegang pedang di tangan kanannya dan menyerang Aphrodite secara langsung. Meski ilusinya kuat, kemampuan bertarungnya tidak kuat. Jika dia dapat dipisahkan dari Zeus, maka dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Kamu mau lari kemana? Ye menikam Aphrodite, namun ternyata dia tidak mengenai sasaran. Ternyata itu hanya ilusi yang lain. Ye memutar ujung pedangnya, mengubah tusukan menjadi tebasan, dan mengayunkan pedangnya secara horizontal, maka Aphrodite yang asli pun muncul di sebelah kirinya. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya, dan banyak klon langsung muncul di tempat, persis sama dengan aslinya. Aku tak percaya aku tidak bisa memukulmu seperti ini. Puluhan klon menyerang pada saat yang sama. Ye sudah akrab dengan gerakan ini, dan itu membuat koordinasi di antara lusinan klon menjadi lebih diam-diam, seperti tarian pedang. Aphrodite menghindar ke kiri dan kanan, tetapi masih memegang pedang di tangannya. Ye segera merasakan posisi Aphrodite, bergegas mendekat, dan menusukkan pedang ke jantungnya. Aphrodite tiba-tiba menghindari gerakan mematikan itu. Setelah serangkaian tindakan seperti itu, dia memang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh memar dan pakaiannya robek berkeping-keping. Ye telah menguasai set klon ini. Ye menoleh dan melihat bahwa formasi cahaya bulan Jiqian secara bertahap menunjukkan tanda-tanda runtuh. Zeus memang kuat. Dia mengaktifkan formasi di bawah sinar bulan. Cahaya bulan dapat membantu dan memperkuat formasi tersebut, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan Zeus. Ye menyingkirkan pedang logam dan tiba-tiba melompat di antara Zeus dan Jiqian, menggunakan elemen api di tangan kirinya dan elemen air di tangan kanannya, sambil melakukan latihannya pada saat yang sama. Sinar api dan semangat dingin terpancar pada saat yang sama. Sebelum di Atlantis,
Yesike menemukan bahwa elemen air dapat melengkapi susunan cahaya bulan. Yin air berhubungan dengan yin cahaya bulan. Kedua energi tersebut bersifat feminin, dan Moon Gate Array yang diaktifkan oleh elemen air bahkan lebih kuat. Di sisi lain, nyala api unsur api itu ribuan derajat panasnya. Melihat hal ini, Zeus tiba-tiba ingin mundur dan jiwa keilahiannya pun terbebas. Hanya dalam satu ronde, Yesike berhasil menghalau serangan Zeus. Apakah kamu baik-baik saja? Jiqian berjalan cepat. Yesike tampak pucat. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi internal dalam waktu yang singkat. Saraf dalam, merupakan keterampilan yang dapat melukai musuh hingga 1000 kali, tetapi melukai diri sendiri hingga 800 kali. Dia telah menggunakan teknik Pluto dan dua elemen dalam waktu yang singkat. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang sedikit kelelahan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yesike terus mengatur pernafasannya. Dengan output berintensitas tinggi seperti itu, ia masih memainkan perang psikologis. Selama Zeus takut, mungkin dia bisa memaksa mereka mundur. Sambil mendorong dirinya ke atas, Yesike tampak acuh tak acuh. Inilah yang ingin dia tunjukkan pada Zeus. Hades, aku tidak menyangka kau begitu pandai dalam hal ini. Zeus tertawa dingin, tapi kau tidak perlu berakting lagi. Kau pasti lelah karena pertunjukan tadi. Kata-kata Zeus membuat Yesike terkesiap. Bagaimana dia bisa melihatnya dengan mudah? Dalam kasus itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Selain itu, dia harus melindungi Su Qingyu di belakangnya. Baiklah, mari kita lakukan lagi. Yesike tersenyum tipis. Ia menduga Zeus tidak perlu menyerang dengan sekuat tenaga karena ia masih mempunyai kartu truf yang belum dimainkannya. Pedang gelap. Di Gunung Suci, Yesike menggunakan energi demonofilia untuk mengendalikan pedang Hades dan memenggal 3 dewa utama. Zeus pun melarikan diri karena panik. Di Atlantis, Yesike menggunakan pedang Hades untuk memimpin seluruh tim keluar dari bahaya. Zeus pasti menahan diri, dan Yesike tidak percaya dia punya cara untuk memecahkan pedang Hades. Tiba-tiba, Yesike merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Dia berbalik dan melihat Jiqian menatapnya dengan pandangan tersembunyi dan menggelengkan kepalanya pelan. Yesike mengerti apa maksudnya. Dia pasti juga mengerti maksud Yesike. Meskipun pedang Underworld sangat kuat, ia tidak dapat digunakan kapanpun seseorang mau. Setelah menggunakan pedang Hades terakhir kali, kepribadian kedua dihidupkan kembali. Jiqian tidak akan membiarkan Yesike mengambil risiko ini. Kepribadian kedua adalah iblis yang lebih menakutkan daripada Zeus. Bab 810. Yesike tersenyum tipis dan menatap Jiqian dengan penuh percaya diri, yang membuatnya sedikit bingung. Apa yang membuat Yesike begitu yakin bahwa Zeus tidak akan menyerang dengan seluruh kekuatannya? Kenapa, kamu belum menyerang? Kamu tidak berani, kan? Yesike mencibir dingin. Keraguan Zeus membuatnya semakin yakin. Zeus memiliki otak yang tajam dan dia masih dapat memahami situasi. Jika dia memaksa Yesike untuk menggunakan pedang Hades, bahkan jika Yesike tidak dapat menahan umpan balik pedang Hades, dia mungkin juga tidak dapat menahan kekuatan pedang Hades yang dahsyat. Memikirkan hal ini, Zeus samar-samar teringat pada penampilan Yesike di Gunung Suci hari itu. Dia melotot dan mencibir, bagaikan bayangan atau hantu, disertai kilat dan guntur. Dalam sekejap mata, dia membunuh 3 dewa yang biasanya sombong itu, dan itu sangat mudah, seolah-olah dia sedang menghancurkan 3 serangga kecil. Ekspresi Zeus menjadi lebih serius. Dia masih memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Yesike, tetapi dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk melakukannya. Tanpa kepastian 100%, Zeus tidak akan bertindak gegabah. Menghadapi provokasi Yesike, Zeus mengira dia menggertak. Tepat saat dia hendak bergerak, dia berhenti. Mungkinkah Yesike berpikiran seperti ini? Dia mencoba memancing Zeus agar bergerak dan kemudian memperlihatkan kartu asnya. Mungkinkah dia benar-benar punya rencana cadangan? Perang psikologis, orang Tiongkok kuno sudah mulai memainkannya ribuan tahun lalu. Senyum tipis muncul di bibir Yesike. Bahkan Aphrodite pun sedikit bingung. Apakah Yesike dan Jiqian takut atau hanya menggertak, atau apakah mereka benar-benar punya rencana cadangan? Ini bukanlah permainan arcade di mana Anda tidak bisa begitu saja melempar koin untuk bangkit kembali jika Anda kalah. Jika Anda membuat penilaian yang salah, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, suara lebih dari selusin mobil terdengar di kejauhan. Jiqian tersenyum dingin dan berkata bahwa bala bantuan dari kuil bulan telah tiba.
Tampaknya rencana Zeus dan Aphrodite tidak dapat terwujud. Zeus, apakah kamu takut? Yesike tiba-tiba berteriak keras, melepaskan niat membunuh. Sekarang Zeus sudah takut, Yesike masih ingin menambahkan bahan bakar ke api. Hades, jangan terlalu sombong. Zeus tidak berani melangkah maju, tetapi dia tidak mau pergi begitu saja. Haha, baiklah, kalau kau tidak tahan dengan kesombonganku, datanglah dan pukul aku. Aku akan berdiri di sini dan melawanmu sampai mati. Yesike tertawa meremehkan. Tentu saja ini juga untuk memancing amarah Zeus, tetapi meskipun itu membuatnya marah, ia tidak berani berbuat apa-apa. Sebaliknya, saat Yesike menunjukkan kelemahan sekarang, Zeus akan menyerangnya. Seni perang adalah masalah tipu daya. Aphrodite, menurutku kau sangat cantik. Jangan ikuti Zeus, pecundang itu. Kenapa kau tidak mengikutiku? Yesike tiba-tiba punya ide dan mulai memikat Aphrodite agar menyerah. Perburuan liar yang terang-terangan adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun, apalagi seorang raja seperti Zeus. Ini adalah provokasi yang nyata. Meskipun Yesike mengatakan hal ini kepada Aphrodite, sebenarnya itu merupakan provokasi kepada Zeus. Lihat, pengecut ini bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Melihat Aphrodite tidak mengungkapkan pendapatnya, Yesike terus berteriak. Trik ini sungguh kejam. Hal itu tidak hanya dapat merangsang dan mempermalukan Zeus, tetapi secara implisit dapat mengasingkan hubungan antara Aphrodite dan Zeus. Semua wanita menyukai pahlawan, dan sekarang, Yesike memiliki keuntungan. Dia mengenal Zeus, lawannya, dengan sangat baik. Dia curiga, dan Aphrodite tampaknya bukan tipe orang yang setia. Setelah mengatakan ini, Zeus pasti akan meragukan Aphrodite sampai batas tertentu di masa mendatang. Namun satu-satunya kekurangannya adalah wanita di sebelahnya. Ekspresi Jiqian tegang, dan gigi perak kecilnya tampak dapat mengeluarkan suara saat digigit. Jelaslah bahwa dia cemburu. Memang tidak ada wanita yang akan tetap acuh tak acuh saat lelakinya berkata demikian, meski Jiqian tahu kalau itu semua adalah rencana Yesike. Untungnya, mobil itu kedap suara, jika tidak, jika Su Qingyu yang ada di dalam mendengar ini, dia mungkin benar-benar akan bercerai. Bagaimana menurutmu? Aku sudah meminta bawahanku untuk menyiapkan ruangan. Apakah kalian ingin berkumpul malam ini? Kata Yesike lagi. Zeus tampak marah. Dia menarik Aphrodite dan menatap tajam ke arah Yesike. Kenapa, kau tidak menerimanya? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau ingin datang ke istana dunia bawahku? Aku melihat bahwa kau cukup kuat. Aku akan menjadikanmu seorang pemimpin. Bagaimana? Yesike terus mempermalukannya. Zeus adalah dewa utama, dan Yesike memberinya pemimpin sama saja dengan mengejeknya. Ayo pergi. Zeus berkata dengan dingin, melirik mobil yang datang di kejauhan, meraih tangan Aphrodite, dan meninggalkan tempat kejadian. Bagaimana? Kamu baik-baik saja. Setelah melihat Zeus dan Aphrodite pergi, Jiqian menyingkirkan susunan cahaya bulan dan berbalik menatap Yesike yang wajahnya pucat. Engah. Tiba-tiba, Yesike menoleh ke sisi lain dan meludah ke tanah. Dengan bantuan cahaya bulan, Jiqian samar-samar bisa melihat cairan gelap di tanah. Itu darah. Saya baik-baik saja. Yesike segera mengeluarkan selembar kertas dan menyekat sudut mulutnya sambil berkata ringan. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Jiqian. Jangan beritahu dia tentang ini. Yesike berkata dengan tegas. Oke. Jiqian mendesah pelan, tampak sangat malu. Tuan-tuan, apakah Anda semua baik-baik saja? Selina bergegas datang bersama puluhan pria bersenjata berpakaian putih. Dia membawa anak buahnya segera setelah menerima perintah dukungan dari Jiqian. Kami baik-baik saja. Jiqian berkata dengan ringan. Qingyu, maafkan aku karena telah membuatmu takut. Yesike segera membuka pintu mobil dan mencoba menghibur Su Qingyu di dalam. Namun, begitu pintu terbuka, Su Qingyu memeluk Yesike erat seperti seekor koala dan tidak mau melepaskannya. Ahem, Qingyu, kamu turun dulu. Yesike baru saja kehilangan banyak tenaga dalam dan hampir kehabisan napas setelah dipeluk begitu erat. Qingyu, jangan marah lagi padaku. Aku salah tentang masalah ini. Aku bisa menjelaskannya kepadamu perlahan. Yesike memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan menjadi khawatir lagi. Jangan sebutkan hal itu lagi. Perkataan Su Qingyu sederhana, dengan nada berlinang air mata dalam suaranya. Baiklah, hari ini sudah malam. Ayo kita istirahat.
Ye Shike menghiburnya dengan lembut. Awalnya, dia ingin membawa Su Qingyu ke kuil bulan untuk beristirahat malam, tetapi kemudian dia memikirkannya dan merasa bahwa ini sungguh tidak pantas. Apa yang akan dipikirkan Jiqian? Dia mungkin akan patah hati. Ye Shike memberitahu Jiqian tentang hal ini. Dia tidak berkeberatan. Dia memanggil beberapa pengawal dan meminta mereka untuk membawa mereka berdua ke hotel mewah setempat. Orang-orang tadi, bukankah mereka masih mati? Di hotel, Su Qingyu tampak sedikit takut. Ya, sebenarnya mereka telah menimbulkan masalah bagiku, tetapi untungnya, dengan GOS dan Biro Keamanan Nasional, Zeus tidak akan mengambil tindakan di Tiongkok. Ye Shike menepuk punggung Su Qingyu dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Bersambung.